Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Aulia dengan nomor NPM 202140640513. Nah, jadi di sini saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsau Lampung. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan. Kita akan membahas tentang sistem informasi, strategi, organisasi, dan keunggulan kompetensif. Nah, selanjutnya di sini ada tujuannya, yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk memahami pentingnya manajemen proses bisnis dengan meningkatkan efisiensi organisasi pendidikan dan rekayasa ulang proses bisnis pendidikan. Nah, di sini yang selanjutnya itu poin utama itu ada penerapan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan pendidikan. Nah, selanjutnya ada bisnis proses organisasi pendidikan. Nah, jadi proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau tugas yang dirancang untuk tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan ini meliputi manajemen administrasi, pembelajaran, evaluasi, dan pengelolaan sumber daya. Contohnya, yang pertama ada manajemen pendaftaran siswa, yang kedua ada penjadwalan, yang ketiga ada pengelolaan akademik, dan yang keempat ada keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada rekayasa ulang proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Nah, bagaimana proses dapat meningkatkan kinerja melalui rekayasa ulang proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Yang pertama itu ada analisis proses, yang kedua ada perencanaan proses baru, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada pemantauan dan evaluasi. Contoh penerapannya yaitu otonomisasi proses manual dalam administrasi sekolah. Selanjutnya ada manajemen proses bisnis. Definisi pendekatan sistematis untuk memperbaikan proses bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua ada fokus utama, yaitu memonitoring, analisis, dan penyesuaian proses secara real time. Yang ketiga ada manfaat, yaitu peningkatan terhadap dan berkelanjutan dalam efisiensi. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada tekanan bisnis, respon organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Yang pertama ada tekanan bisnis. Organisasi sekolah menghadapi berbagai tekanan bisnis seperti persaingan yang ketat, perubahan, efisiensi masyarakat, dan pertumbuhan teknologi yang cepat. Yang kedua ada respon organisasi. Organisasi sekolah yang harus merespon tekanan bisnis dengan strategi yang efektif. Yang ketiga ada dukungan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendukung respon organisasi terhadap tekanan bisnis. Nah, selanjutnya di sini akan membahas tentang keunggulan kompetentif melalui sistem informasi strategi. Nah, cara organisasi sekolah dapat mencapai keunggulan kompetentif melalui penerapan sistem informasi strategi. Keunggulan kompetentif berarti memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing data, hal biaya, hal kualitas, dan kepercayaan yang hasil melalui pemanfaatan. Nah, di sini yang pertama ada model 5 kekuatan Foster. Nah, yang pertama ada ancaman pendatang baru. Yang kedua ada kekuatan pemasok, yang ketiga ada kekuatan pembeli, yang keempat ada ancaman produk pengganti, dan yang terakhir ada pesaing antar institusi. Nah, selanjutnya di sini ada strategi keunggulan kompetentif mencapai posisi keunggulan dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan biaya dalam pendidikan. Yang kedua, efisiensi dalam pendidikan. Yang ketiga, strategi fokus dalam pendidikan. Yang keempat ada inovasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir ada analisis dan kemitraan dalam pendidikan. Baiklah,
Untuk materi selanjutnya, ada penyerahan bisnis dan teknologi informasi, yaitu pentingnya penyelenggaraan antara strategi bisnis dan teknologi informasi. Penyelenggaraan yang baik memastikan bahwa TI tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga mendorong pencapaian tujuan strategi organisasi. Nah, di sini ada karakteristik penyelenggaraan yang efektif. Penyelenggaraan mencakup komunikatif yang baik antara manajemen berbasis dan TI. Yang selanjutnya ada pemanfaatan penyelenggaraan. Dengan penyelenggaraan yang efektif, organisasi dapat mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan bisnis dan TI. Penyelenggaraan strategi pendidikan dalam TI memastikan bahwa investasi dalam teknologi mendukung tujuan pembelajaran, manajemen siswa, dan peningkatan kualitas pengajaran. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.